Shalom, selamat pagi yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Senin tanggal 11 September 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini, mari kita bernyanyi dari PKJ 264, Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam Kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami, setiap pribadi, keluarga kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, istri, suami. Kami bersyukur ya Tuhan akan semua yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu serta merenungkannya secara bersama-sama. Kami mohon ya Tuhan, dalam renungan kami pada pagi hari ini, Engkau memberikan kami hikmat, Engkau memberikan kami akal budi, Engkau memberikan kami kepintaran, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau maksud dalam firman-Mu ini ya Tuhan, sehingga hari ini kami jalankan dengan firman-Mu dalam kehidupan beriman kami. Maka dari itu ya Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu yang mendiami hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan firman Tuhan ini ke dalam kehidupan beriman kami. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca dari kitab Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 13 ayatnya yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Roma pasal 13 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman mana lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, sahabat GPIB yang kita kasihi. Tiap hari bahkan tiap minggu kita selalu diajarkan dalam pemberitaan firman Tuhan tentang kasih. Tetapi dalam kitab Roma ini kita akan mempelajari bahwa kasih yang dimaksud oleh Paulus adalah kasih yang benar-benar melebihi dari hukum Taurat.
Sahabat GPIB, surat Roma ini merupakan surat Paulus yang paling panjang, yang paling teologis, yang paling berpengaruh. Mungkin karena alasan itulah surat ini diletakkan di depan ke-13 surat-surat yang lain. Paulus menulis surat ini dalam rangka pelayanan rasulinya kepada dunia, bukan Yahudi. Bertentangan dengan tradisi gereja Katolik Roma. Jemaat di Roma tidak didirikan oleh Petrus atau rasul yang lain. Jemaat di Roma ini mungkin didirikan oleh orang-orang Makedonia dan Asia yang bertobat di bawah pelayanan Paulus waktu itu. Mungkin juga oleh orang-orang yang Yahudi tapi bertobat pada hari Pentakosta. Kita bisa baca di Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-10. Jadi di surat Roma ini Paulus meyakinkan orang Roma bahwa dia sudah berkali-kali merencanakan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Namun hingga saat itu kedatangannya masih dihalangi. Dia juga menegaskan kerinduan yang sungguh untuk mengunjungi mereka, sehingga menyatakan rencananya untuk datang segera. Itu juga kita bisa baca di surat Roma pasal 15 ayat 23 hingga ayat yang ke-32. Ketika Paulus menuliskan surat ini menjelang akhir perjalanan misioner yang ketiga, Paulus berada di Korintus, yaitu di rumah Gaius. Sementara Paulus menulis surat ini, yang membantunya adalah Tertius. Dia juga merencanakan kembali ke Yerusalem untuk hari Pentakosta, sekitar musim semi tahun 57 atau tahun 58, untuk menyampaikan secara pribadi persembahan-persembahan dari gereja-gereja yang bukan Yahudi kepada orang-orang yang miskin di Yerusalem. Bapak Ibu, sahabat GPIB sekalian, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan 10, ini mau berbicara mengenai apa yang disebut dengan hutang manusia di masyarakat. Ayat yang ke-7 sebelumnya menyebutkan dua dari hutang ini. Ada hal yang Paulus sebut tentang pajak, dan ada juga yang disebut dengan cukai. Dengan pajak ia dimaksudkan adalah ia harus membayar bahwa mereka itu adalah anggota warga negara. Patokan sumbangan yang ditetapkan oleh pemerintah Romawi pada saat itu bagi warga negaranya ada 3. Ada pajak tanah yang harus dibayar kontan atau dengan barang 1/10 dari hasil gandum dan sejenisnya, 1/5 dari hasil anggur yang dihasilkan dari tanah. Dan ada juga pajak pendapatan, yaitu 1% dari pendapatan perorangan. Ada pajak golongan yang harus dibayar oleh setiap orang yang berumur di antara 14 tahun dan 65 tahun. Dan dengan cukai, Paulus maksudkan cukai setempat harus dibayar. Adapun kewajiban umum, cukai ekspor atau cukai impor, cukai berupa tol jalan raya atau jembatan pembangunan penyeberangan, dan lain sebagainya. Di sini Paulus menegaskan bahwa orang Kristen harus membayar pajak dan cukainya kepada pemerintah dan penguasa-penguasa setempat, bagaimanapun itu mungkin menyakiti hati mereka. Kemudian di sini barulah ia berbicara tentang hutang pribadi. Ia mengatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun. Tampaknya seperti itu suatu hal yang tidak perlu dikatakan. Tetapi memang ada orang yang memutarbalikan permohonan doa Bapa kami. Ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini menjadi suatu alasan untuk menuntut pembebasan mutlak dari hutang mereka. Paulus mengingatkan orang-orangnya bahwa kekristenan itu bukanlah suatu alasan untuk menolak tanggung jawab kita kepada sesamanya. Jadi ajaran ini diberikan justru supaya orang Kristen mempertanggungjawabkan hidupnya secara lebih sempurna. Selanjutnya ia membicarakan semacam hutang yang harus membayarnya setiap hari
yang tak pernah akan dibayar lunas, yaitu hutang untuk saling mengasihi. Origenes mengatakan, hutang kasih tetap ada pada kita selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan kita. Inilah hutang yang kita semua laksanakan setiap hari, dan selamanya lah kita berhutang. Keyakinan Paulus ini, jika orang-orang dengan jujur berusaha menyelesaikan bahwa hutang ini akan selesai, ia akan dengan sendirinya memelihara hukum Allah. Itu harus terjadi. Jadi jikalau sahabat GPIB mengatakan bahwa aku mengasihi Allah, aku mengasihi Yesus, aku mengasihi Tuhan, tetapi tidak mengasihi saudara kita, tidak mengasihi orang tua kita, tidak mengasihi istri, tidak mengasihi anak-anak kita, lantas apakah itu yang disebut dengan kasih yang sempurna? Sahabat GPIB, marilah kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa pernyataan ini sejalan dengan Paulus yang mengatakan bahwa seseorang yang mengasihi sesamanya itu menunjukkan ketaatan kepada Taurat pada saat itu. Karena itu ia tidak akan berzina, ia tidak akan membunuh, tidak akan mencuri, melainkan peduli terhadap orang lain seperti terhadap dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan yang ditafsirkan untuk kita. Sekarang bagaimana kita membawa firman Tuhan ini ke dalam kehidupan beriman kita? Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, kita seringkali mengasihi orang lain kalau mereka mengasihi kita juga. Kita sering mencintai orang lain ketika mereka mencintai kita juga. Kita sering menolong orang lain ketika mereka menolong kita juga. Kalau dalam perjanjian baru mengatakan bahwa, lantas apakah upamu ketika kamu mengasihi sesamamu sendiri? Pemungut cukai pun mengasihi sesama mereka. Sahabat GPIB, dalam artiannya bahwa apalah upahnya kita ketika kita mengasihi orang yang baik kepada kita juga? Ya, tidak masalah. Tetapi yang menjadi poin, yang menjadi tambahan nilai dari hal mengasihi adalah kasihilah sesama kita seperti diri kita sendiri. Dalam artiannya bahwa terlepas bahwa dia sudah menyakiti hati kita, bahwa dia sudah mengkhianati kita, bahkan bahwa dia mungkin sudah membenci kita, tetapi dikatakan bahwa kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Sesakit hati apapun yang kita alami, mungkin saat ini atau pernah kita lakukan, atau bisa jadi kita yang sering melukai hati orang lain. Sahabat GPIB, marilah kita saling untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Marilah kita mengasihi orang-orang yang di dekat kita. Marilah kita mengasihi saudara-saudara kita, anak-anak kita, istri kita lebih dalam lagi. Sehingga dari keluarga kita membawa cahaya itu untuk menjadi berkat untuk orang lain. Sehingga orang lain dapat merasakan kasih Allah yang sesungguhnya, dapat merasakan kasih Yesus yang tiada pamrih, dapat merasakan kasih yang sempurna di dalam Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sahabat GPIB, ada pengalaman saya pribadi bahwa ketika saya selalu berada di lingkungan masyarakat, saya jarang mengatakan agama saya apa. Saya jarang sekali mengatakan bahwa saya dari Kristen, saya tidak mengatakan hal itu. Saya malah balik menanyakan, kalau saya dari Kristen, terus apakah Bapak Ibu mau menjauhi saya? Seperti itu. Jadi masih banyak di antara kita yang teman-teman kita, di antara teman-teman kita, bahwa ketika kita Kristen, kita dijauhi, bahkan ucapan selamat Natal pun kita mungkin tidak dapat.
dari teman-teman kita yang non-Kristen. Tetapi janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah kasih itu dengan sempurna, dengan baik. Jangan jadikan agama sebagai pembatas untuk menyalurkan kasih Tuhan. Jangan jadikan agama sebagai pembatas untuk memberikan kasih itu kepada siapapun juga yang membutuhkan. Dan jangan jadikan agama sebagai pembatas bahwa Allah mengasihi orang lain juga. Ketika Allah mengasihi orang lain, kita juga harus mengasihi orang lain. Ketika Allah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi kita seperti kita mengasihi orang lain. Untuk menutup renungan pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, sahabat GPIB, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 264. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Sahabat GPB, mari kita satu ke dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menyayangi kami, mengasihi kami. Dan biarlah ya Tuhan melalui firman-Mu ini, kami mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri ya Tuhan. Kami juga mau berdoa terhadap orang-orang yang mungkin melukai hati kami. Kami berdoa kepada mereka yang mungkin mengkhianati kami. Kami berdoa kepada mereka yang mungkin membenci kami. Ya Tuhan, kami mohon dengan penuh kerendahan hati, ampunilah mereka ya Tuhan. Dan ampunilah kami ketika kami juga mungkin melakukan kesalahan yang sama mereka buat terhadap kami. Ya Tuhan, mungkin di hati ini masih ada rasa sakit hati, tetapi kami membuangnya jauh-jauh ya Tuhan. Kami belajar tentang kasih-Mu yang mengasihi sesama kami ya Tuhan. Kami belajar tentang kasih yang dimana perbuatan kami harus diwujudnyatakan dalam kehidupan beriman kami, dalam tindakan kami, dalam setiap tutur kata kami untuk mengasihi sesama kami. Maka dari itu ya Tuhan, kami mohon dengan firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama di pagi yang indah ini, Engkau memberkati. Biarlah kami ya Tuhan menjadi umat-Mu yang teladan, umat-Mu yang mengasihi Engkau, umat-Mu yang menyayangi Engkau, umat-Mu yang betul-betul melakukan firman Tuhan ini ke dalam kehidupan beriman kami. Sehingga setiap orang yang berada bersama kami dapat menjadi berkat, dapat menjadi sesuatu yang bermakna, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang dapat membangun persekutuan. Sehingga dimanapun kami berada, kasih setia-Mu ya Tuhan diwujudnyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup ini, sehingga kami semua jemaat GPIB Hosiana dapat bersuka cita
di hari yang baru ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Hendra Subrata. Kiranya Engkau memberkati Bapak Hendra dalam pekerjaannya, dalam tugas tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Engkau memberkati kesehatannya ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatannya Tuhan dalam hari-harinya. Bersama dengan seluruh keluarganya ya Tuhan, juga Engkau memberkati. Engkau juga memberkati Bapak Niko Suhendro. Ya Tuhan, Engkau memberkati pekerjaannya. Engkau memberkati kesehatannya ya Tuhan. Berserta istri dan anak-anaknya juga ya Tuhan, Engkau memberkati. Untuk keluarga Bapak Iwan Sukmawan juga Engkau memberkati ya Tuhan dalam kegiatannya sehari-hari ya Tuhan. Dalam setiap apapun yang dikerjakan, tolong ya Tuhan Engkau juga memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan berserta seluruh dengan anggota-anggota keluarga. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa pada pagi hari yang indah ini untuk persekutuan GPIB Hosiana ini ya Tuhan, dan seluruh program lainnya. Engkau kiranya memberkati, mulai dari KMJ kami, Bapak Pendeta Menaki, juga Engkau memberkati dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua Majelis Jemaat. Dan Engkau juga memberkati istri, Engkau juga memberkati anak-anak dalam pekerjaan mereka masing-masing, dan juga Engkau memberkati cucu terkasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk PHMJ, JPB Hosiana dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Engkau juga memberkati kesehatan dan kekuatannya Tuhan untuk melakukan dan membimbing serta memberikan pendapat, bahkan kebijakan-kebijakan yang baik untuk membangun persekutuan di JPB Hosiana ini dengan baik juga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh unit-unit misioner, juga Engkau memberkati dan segala sesuatu yang terlibat dalam pelayanan di JPB Hosiana ini ya Tuhan, juga Engkau memberkati. Bahkan seluruh program yang sudah dijalankan, bahkan akan dijalankan, juga Engkau memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan kategorial persekutuan kaum perempuan, juga Engkau memberkati. Mulai dari ketua, semua yang pengurus ya Tuhan, Engkau memberkati agar persekutuan kaum perempuan di GPB Hosiana ini hari demi hari kekuatan spiritual semakin dikuatkan, keluarga mereka juga semakin diberkati dalam persekutuan mereka, dan biarlah Tuhan pelayanan mereka dapat tetap terus menjadi berkat bagi keluarga mereka dan juga bagi persekutuan kaum perempuan di jemaat GPB Hosiana ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk isu-isu sosial, isu-isu resesi tahun 2023 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau memberkati segala sesuatu yang kami rencanakan. Bahkan dibilang tahun ini adalah tahun resesi, tapi kami sudah berada di tengah tahun 2023. Itu bukan kuat dan hebat kami yakin dan percaya semua yang kami lalui adalah kasih sayang-Mu ya Tuhan. Semua yang kami lalui adalah karena belas kasihan-Mu terhadap kami tidak mampu berjalan sendiri. Maka dari itu ya Tuhan, ketika isu-isu resesi ini akan terjadi, kami yakin dan percaya kami akan melewatinya. Bahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati seluruh keluarga kami, Engkau memberkati anak kami, dan Engkau memberkati kami semuanya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para karyawan dan seluruh presbiter ya Tuhan, seluruh presbiter GPB Hosiana ya Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami, pekerjaan kami, serta aktivitas kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Keluar masuknya kami di rumah kami masing-masing, kiranya juga Engkau memberkati seluruh keluarga kami, menjaga keluarga kami ya Tuhan, dan biarlah kami dapat kembali berkumpul bersama dengan keluarga kami di selesai pekerjaan kami masing-masing. Kami kembali ke rumah kami masing-masing dengan penuh selamat tanpa kekurangan satu apapun. Ya Tuhan, dalam tangan pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semuanya, sahabat GPIB. Selamat beraktivitas. Kiranya hari ini dapat kita jalankan dengan baik.
dapat kita lewati dengan baik, dan biarlah Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Soli Deo Gloria.